Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Yadi Eti. Baik sahabat, ini kita ganti suasana ya. Biasanya bertebaran akuarium, ini juga bertebaran soliter ya, yang berisi ikan cupang. Baik sahabat, kita akan membahas ini tentang sambungan yang kemarin lah ya, tentang pemakaian probiotik yaitu oksigenik dan EM4 ya. Nah, kita akan, karena ini kan bibit bakteri ya, jadi ini merupakan bakteri starter yang kita masukkan ke dalam air akuarium kita. Apa tujuannya memasukkan ini ya? Oke, ini kita akan bahas nanti. Intro dulu. Sahabat-sahabatku semua, juga sahabat-sahabat pemula ya, kita yang dulu sekali ada konten saya yang sudah cukup lama ya, itu ada yang namanya new tank syndrome ya, atau sindromnya tank baru. Sahabat kan sering bertanya ini, kenapa ikan saya dimasukkan ke dalam kenapa akuarium ikan saya tidak bisa jernih atau jernihnya tidak full begitu ya, lama sekali juga jernihnya ya. Kemudian banyak sekali pertanyaan tentang kejernihan air di dalam akuarium. Sahabat, pada waktu kita memasukkan ikan ke dalam akuarium, dan apalagi kita mempunyai akuarium yang baru, tentu untuk proses pembeningan air itu sangat lama sekali. Maka ada channel saya, ada konten saya beberapa cara menjernihkan air ya, yang secara alami. Kemudian juga ada dengan donatur ada bantuan dengan ini probiotik atau bakteri starter. Dan sekarang kita pertanyakan, apa sih fungsinya kita memasukkan bakteri ke dalam akuarium, kemudian juga apa sih manfaat yang secara meluas gitu ya, untuk ikan kita adanya bakteri yang cukup banyak atau yang banyak di dalam akuarium kita. Baik sahabat, kita akan ulas perlahan-lahan ya, jadi nanti kita lebih jelas begitu manfaat dari bakteri baik ini, yang disebut bakteri baik ya sahabat ya, di dalam air akuarium kita. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya dulu. Ini sahabat ya, pada waktu kita memasukkan ikan ke dalam akuarium kita, ikan itu akan mengeluarkan kotoran ya. Kotoran itu berupa amoniak. Selain ikan juga pakan ikan, kemudian sisa-sisa tanaman atau sisa-sisa kayu ya, limbah-limbah yang ada di dalam akuarium kita lah misalnya ya. Nah, itu merupakan kotoran yang akan menghasilkan amoniak, juga menghasilkan patogen ya, yang bakteri jahat ya. Nah, maka amoniak ini nanti atau NH4+ ya akan diurai oleh bakteri aerob. Nah, bakteri aerob ini adalah bakteri yang memerlukan oksigen, bakteri yang bisa beraktivitas ya, efektif dengan adanya oksigen. Nah, dia ada di EM4, sahabat. Kemudian setelah diuraikan oleh bakteri aerob tadi, bakteri baik, dia akan menjadi nitrit sahabat. Nah, nitrit ini masih juga berbahaya untuk ikan hias kita. Maka ada lagi bakteri yang membantu menguraikan nitrit ini yang disebut dengan bakteri anaerob. Nah, bakteri anaerob ini ada di oksigenik ya. Ini bakteri anaerob ini bakteri yang tidak membutuhkan oksigen, jadi dia bisa beraktivitas, bisa bekerja tanpa adanya oksigen. Ini bakteri anaerob. Kemudian nitrit tadi setelah diuraikan oleh bakteri anaerob, dia akan berubah menjadi nitrat sahabat ya. Nah, nitrat ini sudah tidak berbahaya lagi bagi ikan.
ya. Jadi amoniak tadi dengan proses diurai menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Nah, di nitrat ini dia sudah tidak berbahaya lagi tapi bagi ikan. Tidak berbahaya lagi untuk ikan. Namun dia tidak boleh terlalu banyak nitrat ini terkandung di dalam air akuarium. Maka perlulah kita menguras akuarium. Maka diperlukanlah waktu seminggu sekali untuk jadi kestabilan nitrat itu berimbang gitu di dalam akuarium. Kalau kita malas nguras, ada solusi lainnya, itu dengan tanaman hidup. Nah, tanaman hidup ini memakan, ya, jadi nitrat ini sebagai makanan bagi tanaman. Dan setelah dimakan oleh tanaman hidup ini, dia akan menjadi air yang terfilter. Jadi air yang bersih, air yang sehat untuk ikan kita. Dan itu tadi, kalau kita tidak memakai tanaman, maka kita harus menguras. Paling tidak seminggu sekali kita menguras, atau ya paling lambat 2 minggu sekali lah, untuk menyeimbangkan nitrat di dalam air akuarium kita, sehingga ikan kita akan jadi sehat. Kalau ini terputus semua, jadi hanya timbul ikan mengeluarkan amoniak, ini tentu berbahaya buat ikan. Makanya ikan kita nanti tanpa sebab musababnya tiba-tiba ikan kita mati kalau kita lihat dari kasat mata. Itu karena tadi dia terlalu banyak amoniak di dalam air akuarium kita, sehingga ikan kita tidak sehat. Nah, ini tadi namanya siklus nitrogen, sahabat ya. Jadi dengan adanya siklus nitrogen ini, kita butuh bakteri baik. Nah, yang menjadi pertanyaan sahabat-sahabat, di akuarium itu sudah kita siapkan semua segala media biologisnya, media mekanis dan maupun media kimiawi. Kapan munculnya bakteri baik itu, ya? Bakteri baik itu akan muncul, ada namanya kan, dan biasanya di dalam dunia perakuarium itu ya namanya proses cycling, ya, proses cycling. Nah, proses cycling itu artinya proses menunggu men-setting akuarium kita, menunggu bakteri baik itu berkoloni, bertempat di akuarium kita. Nah, nanti bakteri baik itu, sahabat, dia akan ada di seluruh akuarium kita, entah itu di kaca, entah itu di batu, atau di pasir kalau pakai kita substrat bawah ya. Kemudian entah itu di selang, atau itu di pipa, entah itu di pump, atau di filter. Nah, dan di filter. Dan yang aerob ini, yang bakteri aerob tadi, yang menguraikan amoniak tadi, sahabat, itu berada di seputaran air dia. Ya, karena dia butuh oksigen, ya. Maka kita harus pakai aerator, ya, sehingga dia bisa lebih maksimal bekerja, dia lebih mudah beraktivitas begitu ya. Tetapi kalau yang dari ini, dari E4 bakteri ini, jadi kalau kita masukkan ke dalam air, nah itu bakteri aerob ya, yang memerlukan oksigen. Makanya kalau akuarium kita masukkan ini, maka harus kita siapkan aerasinya, sahabat. Nah, kemudian tadi setelah amoniak diuraikan oleh bakteri aerob menjadi nitrit. Nah, nitrit masih berbahaya untuk ikan. Ada lagi tugas dari bakteri anaerob, bakteri yang lainnya, bakteri anaerob. Nah, bakteri anaerob ini adanya di sini. Nah, kalau ini donornya, sahabat ya. Ini untuk mempercepat, namanya bakteri starter. Jadi itu mempercepat. Dan adanya di sini dia akan menguraikan nitrit menjadi nitrat. Nah, kalau nitrat sudah tidak berbahaya lagi dia untuk ikan, tetapi tidak boleh terlalu banyak, tidak banyak untuk ikan kita, sehingga kita perlu tanaman hidup atau kita mengurasnya 50%, 70%, 30%, terserah. Yang penting ada pembuangan nitrat tadi, sehingga nitrat tidak bertumpuk di dalam air akuarium kita. Nah, ikan tentu lebih fresh, lebih sehat lagi, sahabat. Nah, sedangkan bakteri anaerob tadi ada di pasir-pasir, di bawah itu ya, di pasir Malang. Kalau ada ya di lantai lah dia ya, sembunyi dia ya. Nah, itu bakteri
anaerob. Sehingga perpaduan ini antara bakteri aerob dan bakteri anaerob ini dia bekerja sama ya sahabat, menghasilkan air yang sehat untuk ikan. Kemudian selain itu juga, jadi itu betul ya, menjaga kualitas air. Jadi untuk probiotik ini menjaga kualitas air, kemudian juga bagi pencernaan ikan sehat gitu. Jadi kalau untuk ikan kita sehat, nah kita harus banyak bakteri baik maksudnya ya, bakteri baik di dalam air akuarium kita. Kalau juga mau kualitas air kita sehat, jernih, bening, nah kita harus banyak juga bakteri baik di dalam akuarium kita, sehingga semuanya bisa terjaga dan terkondisi dengan baik. Dan juga sahabat, bakteri-bakteri ini tadi, dia di dalam akuarium perlu wadah, perlu rumah untuk dia berdiam lebih nyaman ya. Nah, maka kita menyiapkanlah media filter. Ada media mekanis, media biologis, media kimiawi. Nah, media biologis itulah tempatnya seperti biobol, kemudian bioring, kemudian laparo, kemudian kristal bio misalnya, atau batu apung atau karang jahe. Nah, itu tempatnya dengan ukuran pori-pori yang sangat luas. Nah, mereka bakteri baik tadi menempatinya dengan nyaman gitu ya. Semakin banyak wadah yang kita sediakan di akuarium kita, di filter kita, maka semakin banyak pula bakteri itu akan berdiam gitu. Maka kita harus siapkan media-media tadi. Nah, itulah sahabat ya. Maka dengan jadi kita ini membutuhkan mikroorganisme di dalam air akuarium kita, sehingga ikan kita sehat dan air untuk ikan kita juga sehat, bersih dan bening. Baik sahabat, demikian ya yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Mohon maaf sahabat, ada kata-kata saya yang salah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.